Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang merupakan putra dari pria selebriti terkenal asal Spanyol. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian Thailand setelah mengeksekusi dan juga memisah-misahkan bagian dari pasangan sesama lelakinya. Kala itu, sang pelaku mengaku bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut hanyalah sebagai bentuk pembelaan diri karena pasangan sesama lelakinya itu mengancam akan menyebarkan foto pribadinya jika diputuskan oleh dirinya. Jadi, begini kisahnya. Daniel Sancho Broncalo atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Daniel. Ia merupakan seorang laki-laki berusia 30 tahun yang merupakan putra dari seorang aktor dan juga aktris yang cukup terkenal di Spanyol, yaitu Rodolfo Sancho Aguirre dan juga Silvia Broncalo. Meski berasal dari keluarga aktor, Daniel memilih untuk menempuh jalan karir yang berbeda dari kedua orang tuanya, di mana dibandingkan menjadi aktor, Daniel lebih tertarik mendalami dunia kuliner. Untungnya, pilihannya itu didukung sepenuhnya oleh keluarganya, sehingga dengan begitu Daniel pun akhirnya berhasil menjadi koki eksekutif di La Boheme, salah satu bisnis catering yang terbaik di negara Spanyol. Orang-orang di sekitarnya mengenal Daniel sebagai sosok yang ambisius, pekerja keras, dan tak pantang menyerah. Untuk itu, meskipun telah menempati posisi terbaik di La Boheme, Daniel tidaklah langsung merasa puas. Demi melebarkan sayapnya di dunia kuliner, Daniel pun mulai membuat channel YouTube untuk membagikan berbagai resep-resep makanan, serta tips dan juga trik dalam memasak. Tak hanya itu, Daniel juga mulai membuka restorannya sendiri yang terletak di Madrid, yang mana kebanyakan menu-menunya berfokus menyajikan burger. Bisa dibilang, kehidupan Daniel telah sangat sempurna di usianya yang baru menginjak 30 tahun. Di sisi lain, hiduplah seorang dokter bedah plastik yang sudah cukup terkenal asal Kolombia yang bernama Edwin Arrieta Arteaga. Edwin sudah berusia 44 tahun. Berbeda dari Daniel, Edwin berasal dari keluarga yang sederhana dan biasa-biasa saja. Diketahui juga, profesi ayahnya adalah seorang mekanik, sementara ibunya adalah seorang guru. Meskipun begitu, di lingkungan tempat tinggalnya, keluarga Edwin cukup dihormati oleh masyarakat sekitar. Sejak kecil, Edwin adalah sosok yang cerdas dan juga ambisius. Oleh karena itu, Edwin pun menempuh pendidikan tinggi di jurusan kedokteran dan mengambil spesialis sebagai dokter bedah plastik. Kemudian, setelah lulus sebagai dokter spesialis, perjalanan karir Edwin pun tak kalah mengesankan dari Daniel. Selama 10 tahun, keterampilan dan attitude-nya telah berhasil menjadikannya sebagai dokter bedah ternama di negara Kolombia dengan reputasi yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, Edwin juga aktif secara online di sosial media terutama Instagram. Dan di platform itu, jumlah pengikutnya bahkan telah mencapai lebih dari 35.000 orang. Singkat cerita, suatu hari Edwin dan Daniel dipertemukan melalui sosial media, yaitu Instagram. Kala itu, Edwin adalah orang yang pertama kali menunjukkan ketertarikannya kepada Daniel. Awalnya, setelah berkenalan dari Instagram, Daniel dan Edwin pun diketahui mulai menjalani persahabatan. Namun, lama-kelamaan entah bagaimana ceritanya, hubungan mereka pun kemudian berkembang menjadi lebih serius dan lebih kompleks. Perasaan Edwin kepada Daniel berkembang ke arah romantis. Ia bahkan mulai mengirimkan sejumlah uang kepada Daniel dan juga memberikan Daniel kartu kredit dengan limit $10.000 atau sekitar 156 juta rupiah hanya untuk mendukung usaha restoran milik Daniel. Tak hanya itu, Edwin juga berencana mendirikan klinik kosmetik di Madrid dan Barcelona. Tujuannya agar bisa hidup lebih dekat dengan Daniel. Namun, sangat disayangkan di saat Edwin sudah sangat serius dengan Daniel, Daniel justru menganggap hubungan mereka hanya sebatas transaksional semata. Saat itu, saat berada di Spanyol, Daniel malah memiliki seorang kekasih yang merupakan seorang perempuan bernama Laura. Meskipun begitu, entah mengapa Daniel masih menanggapi pesan-pesan dari Edwin dan bahkan bertukar foto-foto yang bersifat pribadi dengan lelaki itu. Hal itu pun akhirnya membuat Edwin salah paham. Edwin mengira Daniel juga memiliki perasaan yang sama dengannya dan mau merancang masa depan bersamanya.
Hingga tiba suatu hari, Laura yang merupakan pacar Daniel pun akhirnya mengetahui hubungannya dengan Edwin dan membuat hubungannya dengan Daniel akhirnya menjadi putus. Daniel yang merasa hubungannya dengan Edwin kian salah. Ia pun akhirnya berkata ingin mengakhiri segalanya kepada Edwin. Tetapi Edwin langsung tidak terima di saat itu. Edwin yang sudah sangat terobsesi dengan Daniel langsung merasa sangat marah. Dan ia mengancam Daniel bahwa ia akan merusak reputasi Daniel beserta kedua orang tuanya dengan menyebarkan foto-foto pribadi milik mereka. Diancam begitu, Daniel pun tentu saja sangat takut. Untuk itu, Daniel akhirnya melanjutkan hubungannya dengan Edwin meskipun secara terpaksa. Kemudian, setelah lama menjalin hubungan dengan Daniel hanya melalui layar kaca, suatu hari Edwin pun akhirnya mengajak Daniel untuk bertemu secara langsung. Kala itu, Edwin mengusulkan negara Thailand sebagai tempat pertemuan pertama mereka, dan Daniel pun langsung menyetujuinya. Begitu mendapatkan persetujuan dari Daniel, Edwin pun merasa sangat senang. Hatinya membuncah bukan main karena akan bertemu dengan pujaan hatinya. Untuk itu, tanpa berlama-lama rencana liburan pun langsung dipersiapkannya. Rencananya, tempat yang akan mereka kunjungi di negara Thailand itu bernama Koh Phangan, sebuah pulau yang sangat terkenal dengan keindahan dan kedamaiannya. Di sana, Edwin pun memesan hotel mulai dari tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2023. Tidak seperti Edwin yang merasa bersemangat dan merasa berbunga-bunga. Di samping itu, Daniel sendiri justru malah berpikir akan menggunakan kesempatan itu untuk mengakhiri hubungannya dengan Edwin. Di saat itu, Daniel merencanakan sesuatu. Singkat cerita, Daniel ternyata tiba-tiba datang duluan ke negara Thailand sebelum Edwin datang pada tanggal 31 Juli 2023, di mana sesuai perjanjian mereka. Namun, tidak diketahui kapan tanggal persisnya ataupun apa alasan Daniel berangkat terlebih dahulu. Kemudian, begitu Edwin tiba, Daniel pun menjemput Edwin dengan menyewa sebuah motor. Lalu, setelah bertemu dan bertatapan muka satu sama lain, Daniel dan Edwin pun menjalankan agenda liburan mereka di Thailand dengan lancar, sebagaimana selayaknya sepasang kekasih. Malam harinya, begitu sampai ke hotel mereka, Edwin yang masih menganggap hubungan yang terjalin di antara mereka itu adalah hubungan yang romantis, ia pun mulai melakukan pendekatan fisik kepada Daniel. Namun, Daniel yang sedang dalam rencana mengakhiri hubungan mereka tentu saja merasa tidak nyaman. Untuk itu, ia pun terus menolak Edwin dan terus berusaha menjauhinya. Kemudian, Edwin yang terus-menerus mendapatkan penolakan dari Daniel. Seketika, amarahnya pun akhirnya meledak juga. Dalam amarah yang menggebu-gebu, Edwin pun mencoba merudah paksa Daniel di kasur hotel. Tetapi, Daniel berhasil menjatuhkan Edwin dan berlari ke kamar mandi. Saat tiba di kamar mandi, mereka pun terlibat perdebatan panjang dan Daniel pun akhirnya mengungkapkan semua isi hatinya. Kepada Edwin, Daniel mengatakan bahwa sebenarnya ia tak pernah mencintai Edwin dan tak ingin menjalin hubungan romantis apapun dengan Edwin. Mendengar itu, amarah Edwin pun semakin menggebu-gebu. Edwin mulai mengancam Daniel dengan ancaman yang sama seperti sebelumnya, yakni akan menyebarkan foto-foto pribadinya agar citra Daniel dan kedua orang tuanya menjadi rusak. Mendengar Edwin kembali membawa-bawa nama orang tuanya, kedua lelaki itu pun terlibat perkelahian hebat di kamar mandi. Hingga suatu momen Edwin terjatuh dan kepalanya membentur bak mandi dengan sangat keras, sehingga membuatnya langsung tak sadarkan diri. Daniel yang melihat itu seketika langsung panik. Daniel berusaha mengecek detak jantung milik Edwin, tetapi ternyata semuanya telah terhenti. Tak menyerah begitu saja, Daniel pun kemudian menyiram Edwin dengan air dingin untuk mencoba membangunkannya. Namun segalanya telah sia-sia. Edwin ternyata telah mengembuskan nafas terakhirnya. Menyadari dirinya telah membuat Edwin meninggal, Daniel pun berpikir keras untuk menyingkirkan jasadnya. Lama berpikir, Daniel akhirnya menemukan sebuah ide. Lelaki itu pun kemudian keluar dari hotelnya dan berkendara menuju toko peralatan terdekat. Di sana, Daniel membeli sejumlah pisau, kantong plastik, dan beberapa perlengkapan alat pembersih.
Dan setelah mendapatkan semua yang diperlukannya, Daniel pun kembali ke hotelnya. Saat tiba di hotel, apa yang dilakukan Daniel setelahnya sangatlah di luar nalar. Dengan berbagai peralatan yang telah dibelinya, Daniel mulai memisah-misahkan bagian-bagian Edwin hingga menjadi 14 bagian. Lalu setelahnya, bagian-bagian itu pun dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dimasukkan lagi ke dalam tas besar. Setelah selesai dengan Edwin, Daniel pun kemudian membersihkan cairan merah sisa-sisa penyegalannya di kamar mandi. Lalu, begitu segalanya sudah rapi dan kembali seperti sedia kala, Daniel pun kemudian membawa tas besar yang berisi jasad Edwin ke daerah pantai. Dan di sana, ia membuang bagian-bagiannya secara terpisah ke dalam laut. Keesokan harinya, Daniel kembali ke pantai untuk memastikan tidak ada yang menemukan bagian-bagian Edwin yang telah ia buang ke sana. Lalu setelahnya, Daniel pun memesan hotel lain di dekat Salad Beach untuk penginapannya. Dan kemudian, di malam harinya tanpa rasa berdosa, pria itu juga menghadiri pesta bulanan purnama dan menghabiskan malamnya bersama 2 orang gadis saat berada di sana. Sementara itu, keluarga Edwin yang berada di Kolombia mulai merasa khawatir karena Edwin belum juga bisa dihubungi sama sekali semenjak pamit berlibur ke negara Thailand. Untung saja, sebelum pergi, Edwin sempat berkata bahwa dirinya akan bertemu dengan salah satu anak dari selebriti Spanyol, yaitu Daniel Sancho. Untuk itu, keluarga Edwin pun mulai menghubungi Daniel untuk menanyakan keberadaan Edwin dan juga memastikan apakah lelaki itu baik-baik saja. Di samping itu, Daniel yang tak menyangka akan dihubungi keluarga Edwin pun mulai seketika merasa panik. Kepada keluarga Edwin, Daniel pun berkata bahwa ia hanya bertemu Edwin di tanggal 31 Juli 2023. Dan setelah itu, dirinya belum bertemu dengan Edwin lagi. Kemudian, karena tak ingin dicurigai, pada tanggal 3 Agustus 2023, Daniel pun pergi ke hotel yang telah dipesan Edwin sebelumnya untuk melakukan check out dan kemudian melaporkan kehilangan Edwin ke kantor polisi terdekat. Tanpa perlu menunggu lama, polisi pun langsung memulai penyelidikan. Polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan mengecek hotel yang diinapi oleh Daniel dan Edwin. Setelah memastikan semuanya, kecurigaan polisi pun langsung mengarah kepada Daniel. Kemudian, meski belum memiliki bukti yang kuat untuk menuduh Daniel sebagai pelaku, pihak kepolisian memutuskan langsung menangkap Daniel demi mencegah lelaki itu keluar dari Thailand. Awalnya, Daniel menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan pihak kepolisian kepadanya. Lelaki itu tetap teguh mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat Edwin sama sekali semenjak tanggal 1 Agustus. Namun entah mengapa, begitu diperiksa ulang pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2023, Daniel tiba-tiba saja mengaku bahwa dirinya telah mengeksekusi Edwin. Saat itu, Daniel berkata bahwa dirinya merasa seperti telah disandra oleh Edwin. Daniel juga mengatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan bentuk dari pembelaan diri karena ia hampir diruda paksa serta diancam akan dirusak reputasinya oleh Edwin. Polisi yang menanggapi pernyataan Daniel, mereka pun kemudian memeriksa ponsel Daniel dan ternyata benar saja. Di sana polisi menemukan banyak pesanan ancaman dari Edwin kepada Daniel. Lalu setelahnya, Daniel pun kemudian mengarahkan polisi untuk pergi ke sebuah pantai tempat di mana ia membuang jasad Edwin. Dan ketika mereka sampai di sana, polisi pun langsung melakukan pencarian. Tak diketahui pasti apakah bagian-bagian dari jasad Edwin berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Tetapi yang jelas, setelah memberikan pernyataan itu, pihak kepolisian langsung menetapkan Daniel sebagai terdakwa dengan tuduhan pengeksekusian berencana, penghancuran bukti dan identitas seseorang, serta penyembunyian jasad. Kasus ini pun kemudian seketika mencuri perhatian publik, terutama masyarakat Spanyol, mengingat orang tua Daniel adalah figur besar di negaranya. Persidangan untuk Daniel dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 November 2023. Namun, karena kurangnya tenaga penerjemah bahasa Spanyol di sana, akhirnya persidangan pun dijadwalkan ulang pada tanggal 12 Desember 2023.
Lalu kemudian setelah melalui persidangan yang panjang, Daniel Sancho pun akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh pengadilan Koh Samui Provincial Court di Thailand. Dari yang diketahui, pengadilan awalnya menetapkan hukuman eksekusi kepada Daniel, tetapi hukuman tersebut dikurangi menjadi penjara seumur hidup karena kerjasamanya selama persidangan. Sepanjang persidangan, kedua orang tua Daniel, yakni Rodolfo Sancho dan juga Silvia Brunchalo, selalu mendampingi Daniel dalam proses persidangannya. Mereka pun turut menguatkan Daniel begitu putusan pengadilan dibacakan. Sebagai public figure, Rodolfo dan Silvia tidak banyak bicara dan hanya menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf yang sangat mendalam kepada keluarga Edwin. Sementara itu, keluarga Edwin sendiri mengaku telah merasa puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Thailand. Meskipun begitu, rasanya permintaan maaf dari keluarga Daniel belum bisa mereka terima sepenuhnya, mengingat betapa kejamnya apa yang telah dilakukan Daniel kepada Edwin.